Ibu semuanya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya kita sudah membahas bagaimana salah satu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mereka mematuhi atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi bukti bahwa mereka tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus cinta juga kepada Rasulnya. Maka Allah katakan fa innallaha la yuhibbul kafirin. Mereka itu salah satunya juga ciri-ciri orang kafir. Kenapa? Karena menutup keimanan mereka kepada para rasul dan para nabi. Ini salah satu sifat buruk dari kaum Yahudi dan Nasrani. Di ayat berikutnya kita akan masuki di ayat ke-33 tentang kisah keluarga Imran. Sebenarnya ayat ini masih ada kaitannya kalau dilihat korelasinya atau dilihat munasabah ayatnya, masih ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau di ayat sebelumnya menceritakan tentang kaum Yahudi dan Nasrani yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kekeliruan tentang kaum Yahudi dan Nasrani, bahwa Allah berhak memilih seseorang menjadi orang yang mulia, bahwa Allah berhak memilih seorang ingin diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Maka di sebelumnya Allah menceritakan tentang keburukan orang-orang Yahudi, maka di ayat sesudahnya tentang keluarga Imran, Allah akan menceritakan tentang orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai para rasulnya. Tapi di dalam ayat ini lebih diceritakan tentang bagaimana kisah. Tapi kisah ini memiliki makna pelajaran. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, apa sebenarnya fungsi kisah? Apa sebenarnya fungsi pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil? Yaitu ibu-ibu boleh buka surah Yusuf ayat 111. Jadi ini kan kita akan membahas kisah. Apa sih sebenarnya tujuan dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran?
yaitu surah Yusuf ayat ke-111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran. Jadi kita akan mengambil pelajaran. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Imran ini bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Jadi memang kisah Imran ini bukan kisah yang dibuat-buat, bukan dongeng, bukan seperti legenda atau seperti contoh kisah maling kundang itu kan ada perdebatan yang mengatakan benar, ada yang mengatakan tidak. Ini kisah nyata, semua yang ada di dalam Quran ini bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka kisah ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana kekeliruan orang Nasrani dan Yahudi tentang kisah mereka mengatakan Bunda Maria atau tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka di ayat ini disinggung bagaimana sebenarnya silsilah Maryam, Nabi Isa, tapi nanti disinggung di kisah-kisah berikutnya. Ini dikisah dulu dari mulai di atas dari Nabi Adam dulu dibahas, baru nanti terus ke bawah sampai nanti kepada Nabi Isa. Jadi kisah ini membenarkan kitab-kitab yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Menjelaskan segala sesuatu sebagai bentuk petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Inilah salah satu tujuan dari kisah-kisah yang ada di dalam Quran. Bahwa kisah-kisah ini bukan kisah yang dibuat-buat, tetapi kisah ini menjadikan pelajaran, menjadikan petunjuk, dan menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena kalau seandainya kita ambil hikmah dari setiap pelajaran ini, jangan sampai kisah-kisah yang buruk terulang lagi, kemudian yang kisah-kisah baik kita ambil pelajaran agar bisa kita jadikan tuntunan pedoman dalam kehidupan kita. Ini salah satu tujuan dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita kembali ke Ali Imran 33. Di dalam kisah ini ada nama yang langsung disebutkan secara jelas siapa orangnya. Ada nama yang tidak disebutkan secara jelas orangnya tapi bisa dipahami di dalam kitab tafsir. Contoh Imran disebutkan, tapi istrinya tidak disebutkan. Dahulu kita sudah sebelumnya atau awal-awal surah Ali Imran sudah disebutkan siapa nama istri Imran Ibu? Yaitu Hinnah. Nah, ini namanya Hinnah. Kalau ada yang mengatakan Hinnah bin Fakhuza, kalau nama bapaknya Hinnah bin Fakhuza. Nama Hinnah ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi bisa kita ketahui dalam tafsir. Seperti istri Lut itu tidak disebutkan dalam Quran, tapi bisa kita tahu nanti dalam tafsir. Apa hikmahnya? Sebagian ulama tafsir mengatakan kalau orang yang disebutkan namanya di dalam Quran, maka tidak akan terjadi lagi kisah yang seperti itu, misalnya yang terjadi seperti yang disebutkan namanya. Kalaupun terjadi, dia kondisi di bawah itu lagi dengan kondisi zaman sekarang. Tapi kalau namanya yang tidak disebutkan, itu kemungkinan bisa terjadi lagi. Contoh Hinnah itu istrinya Imran, itu adalah wanita yang taat. Kemudian beliau bernazar ingin memiliki anak lelaki, akan tetapi dapat anak perempuan. Hal itu biasa, lumrah dalam kehidupan kita seperti itu. Ada wanita solehah mungkin zaman sekarang, dia ingin memiliki anak lelaki, tapi Allah kasih anak perempuan. Atau seorang wanita solehah ingin anak perempuan, tapi dikasih anak laki-laki. Itu hal yang sudah ada dalam kondisi sekarang. Ada wanita solehah, ya Allah saya ingin punya anak perempuan atau anak laki-laki. Tapi seperti Maryam disebutkan namanya, ibunya tidak disebutkan, Maryamnya disebutkan. Kenapa? Zaman sekarang tidak akan ada lagi orang yang melahirkan tanpa bapak, tanpa disentuh laki-laki. Sehingga namanya disebutkan. Jadi para ulama tafsir mengatakan, kalau seandainya namanya disebutkan, maka kejadian ini tidak akan pernah terjadi lagi. Zaman sekarang mungkin ada orang yang lahir tanpa bapak, tapi bapaknya hamil di luar nikah atau bapaknya tidak jelas. Tapi kalau Maryam ini memang dia tidak disentuh oleh laki-laki karena Maryam itu adalah wanita suci, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini salah satu pembukanya dari kisah Imran. Sekarang kita baca, Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4, padahal nabi-nabi dan rasul yang lain ada. Sekarang nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya kelebihan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, keluarga Imran, dan pada masa masing-masing. Ini Rabbul Alam, ini maksud seluruh alam ini mereka lah orang pilihan. Sekarang kita bahas dari setiap katanya. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah. Jadi kata makna sesungguhnya ini adalah untuk menguatkan bahwa kisah ini benar-benar terjadi, bahwa cerita ini bukan cerita rekayasa atau bukan dongeng. Maka Allah menguatkan dengan sesungguhnya, meyakinkan. Innallaha astafa, istafa ini maknanya adalah memilih. Tapi bahasa Arab memilih itu ada 2. Ikhtara dengan istafa. Kalau ikhtar itu memilih tidak ada yang spesial. Contoh saya memilih dari sekian contoh banyak makanan di atas meja, saya ambil nasi goreng. Kenapa? Karena mungkin nanti di tempat lain akan ada nasi goreng lagi. Atau saya ambil rendang, tapi rendang nanti di tempat lain akan ada lagi yang mungkin lebih enak. Tapi di Quran menggunakan bahasa innallaha astafa. Istafa ini adalah bahasa memilih, adalah pilihan yang terbaik, tidak ada lagi yang di atasnya. Nah, ini bahasa Arab memilih itu jadi ada beberapa. Ada ikhtara, ada istafa. Maka ada orang yang namanya Mustafa. Benar, Bu? Ada orang namanya Mustafa. Apa arti Mustafa? Rasulullah itu disebut juga Mustafa. Sayyidil Mustafa. Itu Rasulullah juga salah satu disebut Mustafa. Atau nama orang juga Mustafa. Apa itu arti Mustafa? Orang yang dipilih dan pilihannya itu paling atas. Kalau kita bilang yang paling top lah itu, Bu, ya. Nah, itu namanya istofa. Jadi kalau ada orang nama Mustafa, orang yang paling dipilih, yang paling baik, pilihan yang paling terbaik, itulah namanya Mustafa. Kemudian siapa yang dipilih Allah yang paling terbaik? Yang pertama Adam, yang kedua wa Nuhan, yang ketiga wa ala Ibrahim, yang keempat wa ala Imran. Di dalam ayat ini ada 4. Yang pertama Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga keluarga Ibrahim, yang keempat keluarga Imran. Kenapa ada perbedaan? Yang 2 hanya disebutkan nama, yang 2 lagi disebutkan keluarganya, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Kenapa tidak disebut keluarga Adam, keluarga Nuh? Sedangkan Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ada perbedaan kalau kita lihat ya, Bu, ya. Jadi ala itu, Bu, kalau ditanya apa arti ala? Ala itu adalah diartikan keluarga. Kalau ditanya ala itu sebenarnya kalau lebih spesifik lagi artinya keluarga yang paling mulia. Ala. Sekarang kita lihat, Ibu. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih Adam. Kenapa Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Adam ini adalah manusia pertama di muka bumi. Kemudian Adam ini adalah karena kalau kita lihat para ulama tafsir juga berbeda pendapat, Ibu. Kenapa ketika kita dahulu tadabbur, Ibu, tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, boleh kita lihat tentang ketika Adam ingin diciptakan, para malaikat itu
tasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang-orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ini, kenapa ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam menyampaikan kepada para malaikat, malaikat komplain. Kalau seandainya engkau ciptakan khalifah atau manusia di muka bumi ini, nanti akan menjadikan pertumpahan darah. Kok bisa para malaikat punya jawaban seperti itu? Seakan-akan malaikat ini tahu, atau seakan-akan malaikat ini pernah melihat ada manusia sebelumnya. Para ulama tafsir berbeda pendapat, bahwa dikatakan ada dulunya memang manusia sebelum Nabi Adam. Tapi ada sebagian ulama tafsir mengatakan tidak ada. Ini perbedaan pendapat para ulama tafsir. Kalau seandainya pun ada manusia sebelum Adam atau makhluk sebelum Adam alaihissalam, bahwa makhluk yang sebelumnya itu belum sesempurna Adam yang diberikan akal, atau belum modern seperti Nabi Adam, atau juga belum diberikan wahyu petunjuk atau memiliki kenabian atau menjadi belum mendapatkan petunjuk atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam ini adalah orang yang pertama dipilih ketika itu langsung mendapatkan wahyu, langsung mendapatkan petunjuk, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang paling sempurna dari makhluk-makhluk sebelumnya. Maka Nabi Adam ini kenapa dia ditunjuk innallaha astafa, manusia ini Adam ini dipilih karena Adam adalah manusia pertama yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dianggap sempurna dari makhluk-makhluk sebelumnya. Maka tadi Allah katakan dalam surah Ali Imran, Nabi Adam ini makhluk pertama pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia sempurna di muka bumi ini. Innallaha astafa. Ke Ali Imran ayat ke-33. Innallaha astafa. Jadi Adam ini salah satunya dikatakan kenapa dia dipilih, karena Adam adalah manusia pertama yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kemudian apalagi keutamaan Nabi Adam alaihi salam? Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan perbuatan dosa, Nabi Adam itu langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan Nabi Adam. Jadi kalau sebelumnya kita menceritakan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang diberikan petunjuk tapi tidak mau mengikuti petunjuk, tapi kita lihat kisah-kisah Adam, Nuh, Ibrahim, keluarga Ibrahim, keluarga Imran adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan dicintai oleh Allah. Jadi kebalikan dari orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi Muhammad ini menceritakan kisah dahulu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Maka Al-Baqarah di ayat 37, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Jadi ketika Adam melakukan kesalahan, memakan buah khuldi, kemudian Adam itu menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia menerima tobatnya. Jadi Adam ketika itu bertobat. Apa yang diucapkan Adam alaihissalam, kalimat tersebut meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sering kita ucapkan dalam surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Al-A'raf 23. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, siapa keduanya? Adam dan Hawa. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi salah satu kemuliaan Adam alaihissalam ketika beliau dipilih menjadi manusia yang pertama kali, kemudian manusia yang sempurna pertama kali, ketika beliau melakukan kesalahan, beliau langsung bertobat. Kemudian bukan itu saja Adam ketika melakukan kesalahan kemudian bertobat,
Tapi Adam alaihi salam meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah Thaha ayat ke-122. Surah Thaha ayat ke-122. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Tuhannya memilih dia. Jadi memang tadi kata-kata istofa. Innallaha astafa, arti istofa memilih yang terbaik. Jadi Adam ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang mulia. Kenapa? Karena pertama tadi Allah berikan akal, Allah berikan petunjuk. Kemudian Adam ini ketika melakukan kesalahan, dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Kemudian apa lagi? Fataba alaihi wa hada, dan memberinya petunjuk. Jadi Adam ini salah satu ketika ada petunjuk, wahyu atau menerima perintah dari Allah, Adam ini mengikuti, bukan membangkang seperti orang Yahudi dan Nasrani. Ini salah satu alasan kenapa Adam dipilih menjadi orang yang mulia atau orang yang paling dipilih paling atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keluarganya tidak masuk seperti ala Ibrahim, ala Imran, keluarga Ibrahim, keluarga Imran? Karena memang dari keturunan Nabi Adam ini anaknya ada yang membunuh karena kedengkian di antara mereka. Sehingga ada keturunan Adam ini yang tidak perlu kita contoh. Maka tidak dikatakan ala Adam, tapi cukup Adam saja. Mana dalilnya? Kita lihat bagaimana keturunan Adam, yaitu Qabil dan Habil dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang ke-43. Maaf, Al-Maidah ayat ke-27 sampai 30. Kita buka di ayat 27 dulu. Al-Maidah ayat 27. Dan ceritakanlah Muhammad. Jadi sama tadi seperti Nabi Adam, Nabi Nuh disuruh diceritakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ini juga sama, Bu. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang Qabil tidak diterima. Kenapa sebabnya? Karena memang ketika itu anak-anak Adam itu ketika lahir langsung sepasang-sepasang. Dan salah satu petunjuk dari Allah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menikah dengan sesama yang dilahirkan. Kalaupun ingin menikah dengan adikannya lagi atau sesudahnya lagi adiknya atau kakaknya, nggak boleh dengan sama-sama ketika lahir dengan waktu yang sama. Maka ini salah satu perintah Allah dan petunjuk Allah. Tapi Qabil tidak mau. Kenapa? Karena yang sama-sama dengan Habil itu wanitanya tidak cantik, sehingga dia merasa iri. Tapi apa yang terjadi? Ini kisah singkatnya saja. Jadi Qabil berkata, sesungguhnya aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat 28. Kemudian sesungguhnya jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganmu kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah sungguh Tuhan seluruh alam. Ayat ke-29. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Ayat 30. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini alasannya kenapa tidak disebutkan ala Adam, keluarga Adam. Karena memang dari keturunan Nabi Adam itu ada anaknya yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya. Bisa dipahami Ibu semuanya? Kenapa dua pakai Adam dan Nuh sedangkan Ibrahim dan ala Ibrahim ala Nuh? Bisa dipahami Ibu semuanya? Halo Ibu, bisa dipahami? Bisa ya Bu ya? Insyaallah Ustaz. Ya, kalau kecepatan atau kurang paham, kurang nyambung ceritanya boleh di-sekat dulu, nanti saya ulang lagi kalau saya kurang paham. Ini jawaban Adam. Sekarang kita pindah kepada kisah Nabi Nuh. Tadi Nuh itu nggak pakai Allah. Nuh itu tidak pakai Allah. Innallaha astafa. Ini dipilih yang terbaik hanya Adamnya saja, anak keturunannya tidak. Karena tadi Qabil dan Habil salah satunya
tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Wa Nuhan, Nuh juga tidak pakai Allah seperti Ibrahim dan Imran. Kenapa? Karena Nuh juga ketika berdakwah, salah satu keutamaan Nabi Nuh ini adalah Nabi yang paling lama berdakwahnya, tapi pengikutnya sedikit, sehingga ujian Nabi Nuh dalam berhal berdakwah luar biasa. Sehingga Nabi Nuh ini dipilih menjadi orang yang spesial luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah? Yaitu selama berapa tahun, Ibu? Ada yang ingat? Yaitu dalam surah Al-Ankabut. Boleh dibuka surah Al-Ankabut ayat ke-45 ini. Maaf, bukan Al-Ankabut. Sebentar, Ibu. Saya pastikan lagi. Biar saya lihat di Quran. Iya, Al-Ankabut 14. Maaf, Ibu, bukan 45. Al-Ankabut 14. Al-Ankabut 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi kalau 1000 dikurang 50 berarti 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi ini salah satu keutamaan kenapa Nabi Nuh alaihi salam terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sangat mulia, orang yang terbaik. Dan kata istofati adalah pilihan yang terbaik. Nabi Adam salah satu alasannya manusia yang pertama kali dan manusia yang ketika bersalah melakukan tobat. Kemudian manusia yang sempurna pertama kali diciptakan oleh Allah. Nabi Nuh alaihi salam kenapa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena perjuangannya dalam berdakwah yang begitu lama tapi pengikutnya cuma sedikit. Kita terkadang suruh ngajar saja, orang kadang banyak ngajar 10 tahun, sudah banyak mengeluh, aduh saya ngajar sudah 10 tahun nih. Nampaknya pengikutnya belum ada juga yang jadi orang baik atau bagaimana. Kadang orang kan baru ngajar 20 tahun atau 5 tahun sudah banyak ngeluh. Ini salah satu juga bagi pendai, bagi si pengajar, jangan mengeluh. Contoh, aduh saya udah ngajar berkali-kali, kenapa muridnya nggak paham-paham? Akhirnya putus semangat pengajarnya, nggak boleh. Ini kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. 1000 kurang 50, berarti 950 tahun. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan 12 pengikutnya. Ada yang mengatakan cuma 8. Kalau 8 berarti Bu, selama 100 tahun nggak sampai 1. 100 tahun nggak sampai 1. Jadi memang umur Nabi Nuh alaihissalam luar biasa panjangnya. Kenapa keluarganya nggak dimasukkan? Salah satu orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam dan yang tidak mau mengikuti kapal Nabi Nuh alaihi salam ketika diterpa banjir adalah salah satu anaknya. Seperti Nabi Adam juga dari anaknya juga. Kita lihat dalam surah Hud ayat ke-43. Surah 11 ayat ke-43. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dia anaknya menjawab, anak siapa ini? Anak Nabi Nuh. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dia dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Jadi anak Nabi Nuh ini naik dia ke permukaan bukit gunung. Ini kiranya kalau ketika dia sudah naik gunung dia tidak akan tenggelam. Rupanya apa yang terjadi?
Airnya lebih tinggi dibandingkan gunung lagi, sehingga menenggelamkan anaknya juga. Ini salah satu anak Nabi Nuh ketika diberikan petunjuk, diberikan arahan, petunjuk ini langsung dari Allah. Sama seperti Nabi Adam tadi, petunjuknya langsung dari Allah, memberikan penjelasan, nggak boleh nikah dengan sesama yang dilahirkan. Ini juga disuruh naik ke kapal bapaknya juga nggak mau. Maka apa yang terjadi dengan anaknya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kenapa Nuh juga tidak pakai kalimat ala. Ini jawabannya. Kita kembali ke Ali Imran. Bisa dipahami, Bu? Kenapa Adam dan Nuh tidak pakai ala? Bisa ya, Bu ya? Bisa Ustadz, insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan wa ala Imran, sedangkan Imran dan ala Ibrahim dan ala Imran dia pakai keluarga. Karena memang kalau kita melihat ibu-ibu, Ibrahim ini keturunannya mengikuti perintah Allah. Siapa saja keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail, Ishak, Yakub. Kalau diturun ke bawah Musa, Daud, Sulaiman, Isa. Itu jadi ke bawah-bawah itu keturunan Nabi itu banyak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi keturunannya keturunan orang-orang yang baik. Kemudian kenapa dia dikatakan ala Imran? Imran ini adalah pemuka agama yang taat kepada Allah. Tokoh yang terpandang. Kemudian istrinya juga Hana, orang yang terpandang. Kemudian anaknya Maryam juga orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam juga anaknya Isa alaihi salam, Nabi Isa juga orang-orang yang terpandang. Inilah alasannya kalau kita melihat dari tafsir, dari kita pahami dari segi kata, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Jadi alamin, kalau kita baca surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alam itu semesta alam, seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat melebihi segala umat yang ada di seluruh dunia ini. Jadi mereka tuh orang-orang yang teratas. Maka bahasanya istofa, tidak ikhtaro. Kalau ikhtaro, tadi saya contohnya sederhana, ada banyak makanan di meja. Saya ambil nasi goreng atau saya ambil rendang. Tiba-tiba nanti saya pergi ke pernikahan tempat orang lain, ada rasa rendangnya yang lebih enak. Maka itu menggunakan bahasanya ikhtaro. Karena mungkin suatu waktu akan kita dapatkan yang lebih rasanya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tapi kalau istofa, itu tidak akan ada yang bisa melebihi dari mereka-mereka Adam, Nuh, Ibrahim, dan Imran. Itu penjelasan dari ayat ke 33. Kita masuk di ayat 34. Ada pertanyaan di ayat 33 itu sebelum kita masuk ayat ke 34? Bisa dipahami, Bu. Jadi mereka ini adalah contoh keluarga-keluarga yang top yang harus kita ambil pelajaran dari kehidupan mereka. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Pak Ustadz mau nanya, berarti yang keluarga Ibrahim ini termasuk keluarga Nabi Muhammad ya Pak Ustadz ya? Karena kan dari keluarga Nabi Ibrahim ya? Ya, nanti sampai ke bawah silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad. Ini kan baru pembuka ceritanya, Bu. Oke. Kenapa mereka tuh dipilih menjadi orang yang luar biasa? Satu tidak pakai keluarga, satu pakai keluarga. Ini pembuka cerita tentang kisah Imran. Oh, baik. Makasih Pak Ustadz. Kemudian kita lanjutkan saja ayat ke-34. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un 'alim. Sebagai satu keturunan. Nah, ini jadi salah satunya, Ibu. Jadi Nabi Adam itu adalah orang yang bapak yang paling mulia. Kita ini dikatakan idza mata banu Adam, anak cucu Adam. Kita ini anak cucu Adam. Maka ada hadis idza mata banu Adam, bahasanya Adam. In qata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Maka kita ini dikatakan anak cucu Adam. Maka tadi dikatakan Adam adalah orang yang pertama. Kemudian Nuhan, ala Ibrahim, ala Imran. Sebagai satu keturunan. Jadi dari semua Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim, keluarga Imran, semua itu adalah satu keturunan, satu nenek moyang. Jadi kita tidak boleh berdebat. Semuanya kita ini sebenarnya satu keturunan. Tapi nanti yang menentukan adalah kepatuhan kita mengikuti perintah Allah atau tidak. Karena tadi ada anak Nabi yang tidak mengikuti peraturan Allah. Ada anak Nabi mengikuti petunjuk Allah. Sekarang itu saja yang ditolak ukurnya. Kalau seluruhannya kita ini adalah sebenarnya anak cucu Adam. Maka dari Nuh tadi, kalau kita membahas Nabi Nuh tadi kayak yang diselamatkan umatnya, para ulama tadi saya katakan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, macam-macam pendapatnya, jumlahnya berbeda-beda. Itu pendapat para ulama tafsir. Maka ketika banjir selesai, itu hanya tinggal umat yang beriman kepada Allah saja. Hamba yang beriman kepada Allah saja yang ada di muka bumi ini. Karena orang yang diselamatkan dari banjir itu hanya orang-orang yang beriman. Tapi dari pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam yang selamatnya tadi, pasti otomatis melahirkan ya Bu ya. Melahirkan, punya anak cucu, terus berkembang menjadi manusia yang banyak lagi. Nah, timbullah lagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang-orang yang membangkang. Maka ketika itu diutuslah lagi Nabi. Karena ketika itu sudah memang luar biasa. Jadi salah satu kenapa Nabi itu diutus, karena memang manusia di muka bumi ini sudah perlu lagi orang yang meluruskan. Contoh kenapa Nabi Muhammad diutus. Karena ketika itu manusia sudah menjadi manusia yang sangat jahiliyah di muka bumi ini. Wanita tidak berharga, orang yang lahir langsung dibunuh, wanita diperjualbelikan, maka bangsa jahil itu bangsa yang luar biasa. Maka ketika itu langsung diutus Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu juga penerus generasi Nabi Nuh, semuanya sudah ingkar kepada Allah. Maka ketika itu diutuslah Nabi Ibrahim. Maka kita lihat kisah Nabi Ibrahim, Ibu, semuanya tidak mau menyembah Allah. Termasuk di situ Raja Namrud, Ibu ya, yang ingin membakar Nabi Ibrahim. Yang dahulu kita pernah bahas salah satunya, ketika di Babilonia, semuanya itu ketika diajak menyembah Allah, malah ada nenek-nenek yang begitu jauh tinggal di ujung kampung ketika ingin dibakar Nabi Ibrahim. Beliau menangisnya itu bukan karena sedih Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, tapi beliau gak bisa datang membawakan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Karena saking sudah dahsyatnya umat ketika itu, generasi Nabi Nuh seterusnya. Pertama beriman, anak cucunya lama-lama ingkar. Bahkan bukan itu saja, ujian Nabi Ibrahim lagi adalah bapaknya juga pembuat berhala. Maka diutuslah Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan lagi bagaimana penerus mengatur di muka bumi ini. Sehingga Nabi Ibrahim diutus lagi menjadi Nabi. Tapi keturunan Nabi Ibrahim adalah keturunan yang baik-baik. Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Nanti bahkan dari Imran itu juga adalah salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di ayat ke-34, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Sebagai satu keturunan. Semuanya inilah satu kesatuan. Satu keturunan. Tidak ada yang membedakan kita ini, semuanya adalah anak cucu Nabi Adam. Tapi yang membedakan dari kita adalah ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang kita adalah Quran. Yang membedakan orang itu mulia atau tidak mulianya, mau mengikuti petunjuk atau tidak. Kalau tidak mau mengikuti petunjuk, maka akan mendapatkan azab seperti tadi anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil atau anak Nabi Nuh tidak mau mendengarkan petunjuk, maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu sami'un alim. Sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Bisa dipahami di ayat 34 Ibu? Jadi ini hanya penguat di ayat ke-34 bahwa dari ini semua Ustaz itu adalah satu keturunan, semuanya dari Nabi Adam alaihissalam. Termasuk kita juga adalah anak cucu Nabi Adam. Kemudian kita masuk ayat ke-34. Ya 34. 35 ya Ustaz. 35 itu. Il qalatim ra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim.
Ingatlah ketika istri Imran berkata. Siapa istri Imran, Ibu? Tadi namanya Hannah. Namanya istri Imran ada Hannah. Ada yang mana Hannah bin Fakhuza. Tapi tadi istrinya saya katakan tidak disebutkan. Beda seperti Maryam disebutkan. Kenapa? Tadi saya katakan para ulama tafsir mengatakan kalau seandainya orang-orang yang tidak disebutkan itu kemungkinan bisa terjadi lagi di zaman sekarang. Ya tadi saya katakan Hannah itu adalah wanita yang solihah. Yang wanita ini sudah lama tidak punya anak, ingin punya anak, tapi ingin punya anaknya itu dia laki-laki. Mungkin banyak orang zaman sekarang wanita solehah yang sudah lama tidak punya anak, ingin punya anak. Mungkin kalau ingin punya anak, ya Allah saya ingin punya anak pertama saya laki-laki. Mungkin akan terjadi lagi zaman sekarang. Tapi Maryam tidak akan mungkin terjadi lagi zaman sekarang punya anak Isa tanpa bapak. Zaman sekarang tidak akan mungkin terjadi. Maka ingatlah ketika istri Maryam berkata, "Il qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ingatlah ketika istri Maryam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu." Apa nazarnya? Hannah. Ketika itu Hannah ini sudah lama tidak punya anak. Akhirnya beliau meminta kepada Allah agar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Dan ketika tahu Hannah ini sedang hamil, langsung bersyukur dan bernazar. Jadi ini bedanya Hannah dengan kita ya, kalau kita bernazar. Hannah ini ketika sudah hamil baru bernazar. Kalau kita belum dapat, ingin dapatnya itu bernazar. Ini bedanya gaya Hannah bernazar dengan kita. Kalau kita kan belum ada di depan mata, ya Allah kalau saya punya rezeki nanti bisa beli mobil atau beli rumah, nanti saya akan berinfak kepada anak yatim. Bendanya belum dapat baru kita ingin menyogok Allah. Kalau Hannah tidak, ketika beliau ketahuan berdoa, ya Allah saya ingin punya anak, tiba-tiba ketahuan hamil. Langsung ketika itu Hannah langsung bernazar karena diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebelum mendapat nikmat dia bernazar, tapi Hannah ketika sudah mendapatkan nikmat baru bernazar. Dan nazarnya Hannah tidak ada kepentingannya dengan dirinya sama sekali. Kalau kita bernazar itu ada kepentingannya untuk diri kita. Kalau kita bernazar, contoh Bu ya Allah, kalau saya nanti anak saya lulus ujian, kepentingan untuk diri kita atau keluarga kita, saya ingin berinfak untuk orang lain. Tapi kalau Hannah apa nazarnya? Kalau seandainya engkau karuniakan aku anak laki-laki janin yang ada dalam kandunganku ini, aku akan nazarkan anakku ini mengabdi di Baitul Maqdis. Jadi seutuhnya anaknya ini dinazarkan untuk dihabiskan waktunya memakmurkan Baitul Maqdis, masjid. Jadi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan keuntungan Hannah semata wayang. Tapi apa yang terjadi, Bu? Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Apa arti muharrara? Harrara. Jadi kalau kita lihat, harrara itu artinya terambil dari kata harba. Nah, itu maaf, harrara. Ya, harrara ini terambil dari kata hurriyah. Apa itu dikatakan hurriyah? Artinya terbebas. Jadi maksudnya di sini adalah tadi kan ketika Hannah bernazar, niatnya itu terbebas dari urusan duniawi. Seutuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sini fi batni muharrara fataqabbal minni. Agar janinku yang dalam kandunganmu telah menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, fataqabbal minni. Maka terimalah nazar itu dariku. Maka di sini ketika di dalam ayat ini muharrara semata-mata
niatnya Hannah ini ketika diberikan anak laki-laki, tapi nanti terjadi bukan anak laki-laki ya, tapi Allah berikan anak perempuan nanti. Semata-mata niat Hannah ini ketika diberikan harroroni terbebas dari urusan dunia agar anaknya itu mengabdi hanya semata-mata karena untuk Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu Baitul Maqdis. Lalu innaka antas samiul alim. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini bisa kita ambil pelajaran bagaimana sebenarnya bernazar yang terbaik. Kalau dengan zaman sekarang orang bernazar ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, belum dapat sudah meminta kepada Allah. Sedangkan Hannah ketika sudah diberikan anak yang begitu lama dinanti-nantinya, setelah dia diberikan, anaknya itu ingin dinazarkan sampai akhir hayatnya. Bayangkan Ibu ya, biasa seorang wanita itu kalau punya anak itu ditinggal sehari saja rasanya sudah kangen sekali. Bu. Saya bukan wanita saja, mungkin seorang suami juga seperti itu. 1 jam saja gak lihat wajah anak itu kangen. Tapi Hannah ini luar biasa. Ibu. Anaknya baru lahir, langsung disumbangkan, dinazarkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis dan tidak jumpa lagi dengan ibunya. Sanggup nggak kita seperti itu? Bagaimana totalitasnya Hannah ini ketika mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dikatakan keluarganya Imran ini keluarga yang spesial. Maka berat, maka balasannya segala amalan yang berat kita kerjakan itu pasti beda. Balasannya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana. Ibu melakukan sholat sunnah di siang hari. Contoh qobliyah atau sholat sunnah apa ba'diyah di siang hari. Dengan ibu melakukan sholat sunnah 2 rakaat di tengah malam. Seperti sholat tahajud. Itu pasti beda ganjarannya. Kenapa? Kalau siang tidak terlalu berat ujiannya. Tapi kalau tengah malam harus buka selimut, harus melawan rasa ngantuk, kemudian apalagi dingin. Maka itu salah satu. Kenapa sholat malam itu ganjarannya lebih besar? Karena memang ujian untuk bangunnya itu lebih berat. Maka kenapa keluarga Imran ini menjadi keluarga yang terpilih? Karena begitulah luar biasanya nazarnya Hannah ketika diberikan anak itu langsung dinazarkan untuk mengabdi ke Baitul Maqdis. Padahal sudah lama pengen menanti-nanti anak. Sama seperti Ibrahim. Kenapa tadi ala Ibrahim? Ibrahim itu sudah lama ingin menanti-nanti anak. Tiba-tiba sudah punya anak Ismail. Apa yang terjadi? Diasingkan ke Bakkah. Bukit yang tandus yaitu daerah Makkah. Berapa lama lagi? Sudah lama nggak ketemu. Tiba-tiba ketika sudah ketemu ingin disembelih. Sehingga memang Ibrahim itu menjadi keluarga terpilih. Jadi sama ya Bu ya. Antara ala Imran, Hannah dengan istri. Imran suaminya. Ibrahim juga dengan istrinya. Kisahnya sama. Adam dengan Nuh juga sama. Anaknya juga yang bermasalahnya juga sama. Ini yang bisa kita ambil hikmah pelajaran di dalam ayat ke-35 ini. Bagaimana perjuangan Hannah totalitas memberikan, menyumbangkan anaknya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan nazarnya itu tidak ada kepentingan sedikit pun untuk Hannah sedikit pun. Maka innaka antas samiul alim. Kemudian Hannah itu mintanya karena laki-laki, karena memang ketika pada masa itu yang bisa mengurus Baitul Maqdis atau masjid adalah anak-anak laki-laki. Mungkin Hannah berpikir ketika itu mungkin dari segi tenaga laki-laki lebih kuat. Kemudian laki-laki itu tidak ada haid seperti wanita. Jadi mungkin bisa totalitas mengurus masjid, tidak ada liburnya. Ibadahnya juga tidak libur. Sedangkan wanita kan ada masa haidnya, sehingga mungkin terputus ketika mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang Allah berikan? Permintaan Hannah, anak laki-laki, tapi Allah berikan di ayat 36-nya itu. Kita lihat kisah di ayat 36-nya. Ali Imran 36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuhanku,
aku telah melahirkan anak perempuan. Agak bersedih hati Hannah tadi. Tidak sesuai dengan permintaan, tidak sesuai dengan prediksi. Mungkin kalau orang zaman sekarang bisa di USG ya Bu ya. Sudah 4 bulan atau 5 bulan ketahuan laki-laki atau perempuan. Kan zaman dulu belum canggih. Jadi tahunya dia laki-laki perempuan itu sesudah lahir. Nah, beda dengan kondisi zaman sekarang dengan teknologi yang sudah canggih. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Agak berkecil hati Hannah tadi. Padahal dia kalau seandainya anak laki-laki itu tenaganya kuat, bisa totalitas dia mengabdikan dirinya ke masjid. Tapi apa kata Allah? Memberikan semangat lagi kepada Hannah. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Padahal Allah lebih tahu apa yang ia dilahirkan. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita, Ibu. Mungkin ada orang dalam kehidupan, ya Allah saya ingin sekali nih punya anak perempuan, atau ya Allah saya ingin sekali punya anak laki-laki. Tapi ketika lahir tiba-tiba di USG tidak sesuai, bertolak belakang. Maka itu semuanya kata Allah apa? Walaysa dzakaru kal unsa. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan kata Hannah. Padahal kata Allah, laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama saja, tidak ada yang beda. Yang membedakan itu bagaimana ketakwaan. Buktinya Maryam menjadi wanita yang bertakwa, menjadi wanita yang suci, tidak pernah tersentuh oleh lelaki, wanita yang menjaga martabat, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Walaupun ya Allah saya ingin anak laki-laki, ya Allah saya ingin anak perempuan, tiba-tiba Allah kasih tidak sesuai. Tidak apa-apa. Itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, karena tolak ukur kemuliaan orang itu bukan dzakar wal unsa. Tapi tolak ukur seorang itu mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Maka kalau kita lihat Ibu ya, itu tentang kemuliaan. Allah sebutkan bukan sukunya, bukan laki-laki, bukan perempuan. Boleh kita lihat Ibu, surah Al-Hujurat ayat 13. Hujurat 13. Afwan Ustadz, surat keberapa ya? Hujurat ini sudah dibuka. Hujurat 49. Oh iya. Ya, ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Sama tadi. Hannah mintanya anak laki-laki, tapi rupanya tidak sesuai dengan prediksi perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, kami jadikan kamu bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Yang mulia itu bukan dari sukunya. Yang mulia itu bukan dari bangsanya. Tapi apa kata Allah? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, orang yang mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang mulia. Maka innallaha khabirum bima innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ini jadi jawabannya, Bu, untuk menguatkan hati Hannah bahwa walaupun anak perempuan itu tetap akan menjadi mulia dan itu akan menjadi terbaik. Karena memang ketika itu yang bisa mengurus masjid itu adalah anak laki-laki aturannya. Tapi nanti ada wahyu dari Allah bahwa Maryam ini bisa mengurus masjid. Begitulah skenario Allah memberikan keluarga Imran ini adalah keluarga yang terbaik, keluarga yang taat pada Allah. Kita kembali ke Ali Imran tadi ke ayat 36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal aku telah tahu apa yang dilahirkan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Siapa yang memberikan nama di sini, Bu? Kalau ibu-ibu nih,
punya anak. Kira-kira yang memberikan nama siapa, Ibu? Diskusi dulu atau ibunya langsung yang memberikan nama? Diskusi dulu, Ustaz. Diskusi. Bahkan diskusinya itu sampai ke kakek-kakek, ditanya, kakeknya kira-kira apa yang maunya? Kira-kira ibunya apa, suaminya bagaimana? Mungkin paman-pamannya ditanya. Atau orang lain ditanya. Siapa ya cocok nih buat anak saya ya? Ditanya. Tapi Maryam tidak. Di sini dikatakan, wa inni sammaituha Maryam. Di sini dikatakan, dan aku memberi namanya Maryam. Yang namanya aku ini satu orang atau dua orang? Yang satu orang. Satu, Ustaz. Ya. Siapa yang memberikan namanya di sini adalah Hannah. Langsung ibunya. Kenapa bapaknya nggak ikut serta, Ibu? Kenapa bapaknya tidak ikut serta, Ibu? Takut dimarahin. Karena bapaknya sudah meninggal. Sudah meninggal ya, Ustaz? Karena dalam kandungan. Sama seperti Nabi Muhammad kisahnya, Ibu. Jadi Hannah ini lagi masih dalam Maryam ini lagi dari kandungan, bapaknya sudah meninggal. Jadi kalau kita lihat di sini, ibunya langsung yang ngasih nama Maryam. Apa arti Maryam itu? Kita sering nih nama orang Maryam. Apa arti Maryam? Ada yang tahu, Bu? Nama anak saya Maryam, Ustaz. Ya. Tapi lupa lah apa makna dia. Masya Allah. Apa arti Maryam itu? Masya Allah, Bu Zia anaknya Maryam. Atau yang anaknya Mustafa. Tadi kalau laki-laki Mustafa itu bagus buat nama anak. Orang yang dipilih oleh Allah yang paling terbaik. Itu Mustafa. Bahkan gelar Rasulullah namanya Mustafa. Atau kalau wanita Maryam. Apa itu arti Maryam? Perempuan yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti Maryam. Masya Allah. Semoga Maryam saya taat kepada Allah. Amin, 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 Ibu. Jadi mudah-mudahan nama itu menjadi doa. Jadi ini doanya Hannah itu sesuai dengan nama. Dia berharap anaknya itu menjadi pengabdi kepada Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inni sammaituha Maryam. Langsung diberikan Maryam namanya. Kemudian apa keunggulan Maryam? Jadi Hannah ini minta doa kepada Allah. Dan doanya diijabah Allah. Salah satu doanya Hannah minta kepada Allah apa yang diberikan kepada Maryam. Selain nanti kemujizatan cerita-cerita Maryam berikutnya, di ayat berikutnya, kemujizatan Maryam ini nanti di depannya ada hidangan makanan. Kalau begitu lapar langsung ada diberikan Allah. Bahkan itu menjadi inspirasi Nabi Zakaria nanti. Doanya Maryam. Nanti kisahnya masih panjang, Ibu. Kemudian Maryam itu kan kemujizatannya melahirkan anak tanpa bapak, Isa. Salah satu kemuliaan Maryam itu apa, Ibu? Kemuliaan Maryam. Maryam ini tidak pernah digoda oleh syaitan. Luar biasa, Ibu. Maryam ini tidak pernah digoda oleh syaitan. Mana hadisnya? Ini kalau dalam doanya ini, Bu ya. Dan aku mohon perlindunganmu untuk dan anak cucuku dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi Hannah ini minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai Maryam anakku ini digoda oleh syaitan. Dan doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu baniin Adam yamassuhu syaitanu yauma waladtu ummuhu illa Maryam wa banaha. Tiap-tiap anak cucu Adam yang dilahirkan dijamah oleh syaitan pada waktu kelahirannya, kecuali Maryam dan putranya. Ini salah satu kedahsyatan hadis Bukhari dan Muslim. Kedahsyatan Maryam ini tidak digoda oleh syaitan. Maka kesucian Maryam ini luar biasa, tidak disentuh oleh laki-laki lagi. Karena memang syaitan itu nggak bisa menggoda. Salah satu kedahsyatan Maryam itu nggak bisa digoda oleh syaitan. Mudah-mudahan juga yang namanya Maryam seperti anaknya Buzi juga kuat tamengnya, dekat kepada Allah sehingga syaitan juga sulit untuk menggodanya, Bu ya. Seperti itu. Ini salah satu kalau nama itu kita punya harapan di dalamnya. Insya Allah, Ustaz. Amin, amin, amin. Nah, jadi keutamaan Maryam, salah satunya di ayat 36 tadi, tidak digoda oleh syaitan. Kemujizatan Maryam.
Selain nanti kemujizatan yang lain-lain. Nabi Isa juga kemujizatannya bisa berbicara ketika waktu kecil. Itu nanti ceritanya ke ayat lanjutannya. Bisa dipahami ayat 36, silakan yang mau tanya dari ayat 33, 34, 35 dan 36. Sampai 35 tadi atau 36 tadi? 36 ya. Sampai ayat 36. Siapa yang mau tanya sampai ayat 36 dulu sebelum kita lanjut? 36 Ustaz. Bisa dipahami penjelasan saya Ibu? Insyaallah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Ini ada Mbak Elsha sudah raise hand. Silakan Mbak Elsha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan saya baca ada Syekh Al-Qurtubi berkata Allah menjaga kesalian seorang dan menjaga kesalian anak keturunannya meskipun jauh darinya beberapa generasi setelahnya. Dari tafsir Al-Qurtubi. Nah, kalau kenapa Nabi Adam anaknya bunuh-bunuhan ya? Itu memang jadi balik lagi ke takdir qada qadar gitu, memang sudah suratannya begitu atau gimana Ustaz? Karena pertama kita tidak bisa berpikir bahwa yang namanya keluarga itu sempurna seutuhnya. Pasti ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi seperti itu. Ada yang diuji dengan istrinya, Nabi Lut, Nabi Muhammad dengan pamannya, Nabi Ibrahim dengan bapaknya, Nabi Adam dengan anaknya, Nabi Nuh juga dengan anaknya. Maka ini menjadi cerminan kepada kita bahwa dalam rumah tangga itu tidak ada kita harapkan menjadi keluarga yang sempurna, keturunan dari bawah maupun ke atas. Pasti ada saja yang menguji dalam kehidupan kita. Baik anak, baik paman, atau siapapun orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Seperti itu Bu Elsa. Jadi intinya kita manusia biasa tetap harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua gitu ya. Kalau pengen anak soleh, ya kitanya tetap soleh walaupun itu nggak ada jaminan anaknya dijaga gitu ya. Intinya memang kita tetap berusaha menjadikan anak keturunan kita atau keluarga-keluarga kita orang yang terbaik. Tapi ingat, Nabi Muhammad juga diuji dengan pamannya. Kita tetap dianjurkan hanya untuk berusaha. Perkara hidayah saya katakan, hidayah itu kan terbagi dua. Ada hidayah yang hanya bisa, yang sering saya contohkan. Kan ngajak orang baik itu namanya hidayah, petunjuk, memberikan arahan dan petunjuk ya Bu ya. Hidayah itu saya umpamakan terbagi kepada dua. Yang pertama, ya contoh saya katakan Bu Elsa, saya ulang lagi mungkin supaya Ibu bisa paham. Saya pengen ke Putrajaya, tapi saya nggak pernah sebelumnya ke Putrajaya. Saya main ke rumah Bu Elsa nih. Akhirnya Bu Elsa ngasih pengarahan. Oh ya Zulfirman, kalau kamu ke Putrajaya, naik bus ini, nanti turun di sini, atau naik kendaraan ini. Mau pergi ke rumah siapa? Contohnya. Mau pergi ke rumah Bu Heni contohnya. Kan Bu Heni daerah Putrajaya. Nanti masuk gangnya gang ini, saya harus tanya-tanya lagi. Kemungkinan saya akan bisa tersesat. Karena saya belum pernah sebelumnya. Kemungkinan saya bisa selamat. Ada dua kemungkinan di dalamnya. Tapi kondisi yang kedua, saya datang ke rumah Bu Elsa. Bu Elsa, saya pengen ke Putrajaya nih. Oh Ustaz, jangan repot-repot. Saya juga mau ke sana, saya sudah sering ke sana. Duduk saja di mobil saya, usah duduk manis, nanti saya antarkan ke tempatnya. Itu hidayah yang kedua. Hidayah itu kan pengertian hidayah itu adalah penunjuk arah menuju ke tempat sesuatu yang kita inginkan. Itu hidayah. Maka seseorang hamba itu ingin menuju kepada Allah dan ingin menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad itu hanya punya yang pertama, hanya menyampaikan informasi. Maka Nabi Muhammad itu tidak bisa memaksa orang, melarang orang agar bisa menjadi beriman. Maka katakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita hanya disuruh menyampaikan saja dan kita menyampaikan tidak boleh bosan. Tapi kalau hidayah yang kedua, sedangkan Allah memiliki keduanya. Bisa menyampaikan informasi melalui Quran, orang itu bisa ngikut atau tidak, atau Allah mengantarkan orang itu menjadi hamba yang bertakwa. Maka tujuan kita contohnya dalam hal generasi, Nabi Adam sekalipun dia tidak bisa membuat anak, cucu, dan keturunan semua menjadi orang baik. Hanya bisa menyampaikan risalah saja. Nabi Nuh juga sudah mengajak anaknya, ayo kamu naik kapal, ikut petunjukku, tapi anaknya masih ngeyel. Apa yang terjadi? Tenggelam juga. Maka yang memiliki hidayah mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanya memiliki hidayah contoh yang pertama, menyampaikan saja. Perkara dia mau ikut dan tidak ikut, itu nanti Allah lagi yang menentukan. Seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Nanti kalau saya punya cucu, saya mau kasih nama Maryam.
Maryam atau Mustafa itu bagus sih. Mustafa, ya kalau Mustafa kentang Ustaz. Kalau Mustafa laki-laki, biasa laki-laki Mustafa. Ya. Maryam dan Mustafa. Mustafa itu tadi siapa Ustaz? Orang Mustafa tadi di ayat ke berapa tadi? Diawali dengan kata-kata Mustafa. Innallaha astafa Adam wa Nuh. Nabi Muhammad itu julukannya Mustafa. Mustafa itu orang yang terpilih yang paling top. Yang paling bagus. Di antara yang bagus dialah orang paling teratas. Itulah Mustafa. Ya, insyaallah. Sedangkan Maryam adalah wanita yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Ustaz. Iya, Bu Sri. Saya mau tanya, ini tidak ada kaitannya, tapi gini, mau nanya, tuh ada orang jualan nama kentang goreng, tapi dibilang kentang Mustafa. Iya. Itu boleh apa enggak? Boleh, mungkin niatnya baik mengambil nama Islam, nggak masalah. Kentang Mustafa, dia ikut nama anaknya. Nama anaknya Mustafa kan sekarang banyak ya Bu ya. Juga atau orang buat skincare atau buat apa nanti dipakai pakai merek anak saya saja lah seperti itu, nggak apa-apa. Kalau nasi goreng istighosah boleh nggak? Serius Ustaz, serius. Soalnya udah terkenal, boleh nggak tuh? Intinya mungkin kalau dia orangnya baik, itu boleh-boleh saja Ibu. Intinya tidak nama-nama yang aneh, tidak nama-nama yang buruk. Ya istighosah itu malah istilahnya muhasabah atau mendekatkan diri kepada Allah. Ya mudah-mudahan. Ini serius yang kasih nama itu Kiai. Jadi gini, mana nasi goreng istighosah? Dia kan bikinnya banyak. Jadi terkenal itu jadi namanya nasi goreng istighosah. Terus ada lagi pas itu kentang Mustafa. Saya bilang apa pertanyaan ini belum sempat saya mau tanyakan, belum sempat ya. Mumpung hari ini Ustadz ada tadabbur ya sekalian. Iya Bu. Jadi mungkin dengan niatnya baik, mudah-mudahan kan ada orang nama rumah makannya apa namanya Fadilah Rizki atau tak apalah nama-namanya. Mungkin ada maksud di balik seperti itu Ibu. Oh iya. Mustafa mungkin mudah-mudahan dia kasih kentang Mustafa, dia berharap kentang itu menjadi kentang yang paling top di antara kentang-kentang yang lain. Kan Mustafa tuh orang yang paling tinggi yang tidak bisa melebihi di atas itu lagi. Mungkin dia niatnya menjadi kentang yang paling top di antara kentang-kentang yang lain. Mudah-mudahan itu niatnya. Ya, amin. Kan nama itu adalah doa atau harapan. Ya. Oke, alhamdulillah. Makasih Ustaz. Ya, ini juga Bu Elsa restoran insaf. Kadang orang ada saja namanya. Bu. Ya mungkin itu salah satu juga daya tarik penjual. Kayak yang aneh-aneh itu kadang kan orang penasaran. Tapi kok namanya aneh, ingin tahu gitu. Kayak pengen coba juga. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan Ibu? Ini nggak masalah ya Ustadz, kentang Mustafa. Nggak apa-apa Ibu. Oke. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan lagi Ustadz, tapi saya mau tanya satu Ustadz. Iya Bu. Jadi ini kan tadi ayat ke-33 sampai ke-35 ini kan terutama menceritakan Hannah ya Ustadz ya. Iya, dan tadi Hannah. di ayat ke-36 itu kayak kelihatannya tuh Hannah ini agak kecewa gitu Ustadz. Iya. Karena kan beliau mengharapkan anak lelaki, ternyata melahirkan anak perempuan gitu. Iya, dan tidak ada suami ya Ustadz. Iya, tidak ada suami. Nah itu kadang kita boleh ya di posisi kecewa gitu terus ngadu gitu sama Allah ya Ustadz. Iya. Nah yang terjadi kayak seperti ngadu gitu ya Ustadz ya kalimatnya. Akhirnya kan Hannah mengadu ke Allah, ya Allah saya ini pinginnya anaknya laki-laki, coba diberikan anak perempuan. Allah kuatkan. Sebenarnya anak laki-laki dan perempuan itu sama saja. Yang membedakan itu ketakwaan. Maka Maryam diberikan nama wanita yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mengadu, tapi ngadunya jangan curhat di media sosial sampai tahu seluruh dunia ya Bu ya. Ngadunya ke Allah seperti Hannah. Ini menjadi pelajaran buat kita. Juga kalau seandainya kita pingin anak laki-laki tiba-tiba dikasih anak perempuan, jangan merendah hati. Mungkin anak perempuan tiba-tiba nanti jadi penghafal Quran. Kalau dikasih anak laki-laki belum tentu dia jadi anak penghafal Quran.
Mungkin dengan anak perempuan jadi anak soleha yang berbakti kedua orang tua. Belum tentu nanti anak laki-laki itu jadi orang yang taat. Intinya bagaimana kita membimbing anak kita jadi orang yang taat seperti itu. Berarti ini soal ayat ini juga soal bagaimana kita mendidik anak ya Ustadz ya. Benar Ibu. Kita kan nggak bisa merubah ketetapan kan ya Ustadz. Ya benar Ibu. Intinya kan zaman sekarang ada yang perempuan itu kedudukan, mungkin karirnya atau dari segi kepintaran, ada juga yang laki-laki di bawah perempuan ya Bu ya. Kan tidak menjadi tolak ukur. Memang secara kepemimpinan garis atas, secara emosional mungkin ya laki-laki jadi pemimpin. Tapi kan secara kecerdasan, terkadang secara karir, yang sekarang tidak menutup kemungkinan ada wanita yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Seperti itu. Iya, berarti dari dulu sebenarnya udah ada kesetaraan gender ya Ustadz. Ada hal-hal yang tertentu. Dari segi yang lain mungkin seorang laki-laki harus di atas posisinya. Tapi dari segi yang lain dia tidak semua bisa digeneralkan. Dari segi yang lain memang tidak boleh dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Seperti itu. Iya, soalnya kan banyak tuh yang bilang Ustadz kalau Islam itu di ayat-ayat itu suka merendahkan perempuan gitu. Apalagi feminisme sekarang kan suka cenderung berpendapat seperti itu ya Ustadz. Padahal sebenarnya bukan direndahkan tapi justru dimuliakan ya Ustadz. Ya, salah satu kan Nabi Muhammad diutus untuk mengangkat derajat kaum wanita. Itu salah satu juga alasan Nabi Muhammad diutus. Karena kan ketika pada masa jahiliyah wanita itu seperti diperdagangkan. Semuanya boleh makan, semuanya boleh ditaruh sana taruh sini, dijual harga murah. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, langsung wanita terangkat derajatnya. Dan kalau bayi wanita juga dilahirkan langsung dikuburkan hidup-hidup. Saking tidak berartinya ketika pada masa dahulu. Tapi salah satu diutusnya wanita Rasulullah untuk mengangkat derajat kaum wanita. Seperti itu. Iya. Satu lagi Ustadz, kan ini tadi yang disebut di ayat 33 kan Nabi Adam, Nabi Nuh, terus keluarga Ibrahim, keluarga Ibrahim. Berarti Ali Imran ini beliau ini spesial sekali ya Ustadz, setara dengan Nabi gitu sampai disebut. Padahal beliau bukan Nabi kan ya Ustadz? Iya. Nabi itu jumlahnya banyak. Para ulama berbeda pendapat tentang Nabi. Ada yang mengatakan Imran ini adalah bagian Nabi. Sebagai pendapat yang lain tidak. Tapi yang Nabi otomatis yang harus kita imani itu ada 25. Maka juga seperti Khidir. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan tidak. Maryam ini juga ada yang mengatakan juga. Jadi berbeda-beda pendapat. Tapi intinya yang disepakati itu ada yang 25 itu. Jadi berbeda pendapat. Tapi Imran ini seperti Luqman. Ada kisah Luqman juga di Quran. Ada yang mengatakan Luqman itu adalah orang Badui yang hitam yang taat kepada Allah. Ada yang mengatakan Luqman itu seorang nabi. Jadi berbeda-beda pendapat para ulama. Intinya adalah Imran, Luqman itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi nama-nama yang disebutkan itu tidak akan terjadi lagi di sekarang ya Ustaz? Tidak akan terjadi lagi sekarang. Tapi seperti Hannah karena tidak disebutkan akan terjadi. Tapi Maryam namanya wanitanya disebutkan tidak akan terjadi lagi. Kalaupun terjadi dia akan di bawah itu kualitasnya. Maka tadi bahasanya istofa, mereka itu sudah paling top, paling atas. Sudah teratas, gak akan mungkin bisa melebihi lagi. Kalau ada pun di bawah itu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ibu-ibu lain ada pertanyaan lain? Karena kebetulan di Jakarta sudah asar ya. Di Medan jam berapa? Lagi asar Ibu. Mungkin kita sampai ayat 36 ya Bu ya. Nanti kita akan bahas juga siapa yang memelihara Maryam, Nabi Zakaria. Nanti akan kita bahas juga bagaimana Nabi Zakaria terinspirasi dengan Maryam. Nabi Zakaria itu orang yang nggak punya anak, sudah tua dan mandul, istrinya mandul. Tapi dengar kata-kata Maryam, tergerak minta doa ke Allah, doanya diijabah, punya anak juga. Nanti akan kisah-kisah berikutnya. Ini sebenarnya kisahnya menarik. Maka sebenarnya kalau baca Quran, kisah yang paling inspirasi itu sebenarnya membaca kisah-kisah dari Quran. Menambah keimanan, seperti itu. Ya baik Ustaz. Masya Allah, masih sampai 200 ayat kan ya Ustaz? Ya masih panjang kisahnya. Masih panjang. Tapi sebenarnya kisah ini sebenarnya untuk membantah Yahudi dan Nasrani.
Ini Nabi Muhammad ceritakan kepada orang Yahudi Nasrani bahwa kalau Allah berkehendak, kalau Allah ingin memilih seseorang, seperti Nabi Adam dipilih, Nabi Nuh dipilih Allah, keluarga Ibrahim dipilih Allah, keluarga Imran dipilih Allah, bisa saja. Kenapa orang Yahudi ketika Nabi Muhammad dipilih jadi nabi mereka nggak mau? Itu sebenarnya jawabannya. Sehingga Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan ke orang Yahudi dan Nasrani bahwa kalau Allah berkehendak memilih seseorang, apa yang tidak mungkin? Seperti itu. Oke Bu, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, insya Allah ini kajian akhir tahun nih Ustadz, karena setelah ini kita libur. Saya ingat saya lupa ya. Kemudian saya tadi mau menyampaikan Ibu, mudah-mudahan liburannya juga menjadi liburan yang barokah. Kemudian selama liburan mungkin baca Quran juga jangan sampai libur ya Bu ya. Kemudian tajwid-tajwidnya mungkin diulang-ulang. Atau Bu Sri selaku ketua pengajian ada pesan-pesan untuk liburan ini Bu? Dipersilakan Bu Sri. Pesan-pesan saya hati-hati, liburan bukan liburan. Jadi liburan tetap harus waspada. Jangan main di sungai terutama, apalagi musim hujan. Ya sudah itu saja. Sampai jumpa lagi insya Allah bulan Januari. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, dan bahagia gitu aja dah. Doa saya. Ustadz juga ya hati-hati. Nyupir tugas lagi. Masih rencana ya, masih rencana. Iya, kalau misalkan jadi jalan, hati-hati semuanya karena musim hujan, musim. Ya, kata juga musim banjir kan, Neng, hati-hati. Masih COVID, hati-hati ya, COVID belum tuntas. Iya, baru masuk ini ke Indonesia Omikron, Ustadz. Iya. Ya mudah-mudahan ibu-ibu nanti mulai mengaji semua dalam kondisi sehat walafiat insya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Insya Allah tidak mengurangi semangat untuk terus belajar ya Ustadz ini. Iya benar-benar Ibu. Ya boleh di rumah atau paling nggak mengulang-ulang kaji atau baca sendiri. Buka-buka. Insya Allah nanti tahun baru semangatnya makin ini ketemu Ustadz jadi kangen gitu kan. Amin. Setahun nggak ketemu nanti Ustadz. Setahun ya. Ya minta doakan anak saya pulang Ustadz. Dan anak saya on the way pulang dari Inggris, doakan selamat. Oh, yang anak kemarin kuliah itu Bu? Iya, liburan. Liburan ya Bu. Ya. Cepat sekali rasanya Bu ya, nggak terasa udah balik lagi Bu ya. Iya. Mudah-mudahan selamat sampai ke rumah insya Allah Ibu. Insya Allah ya. Ustadz jangan lupa kita doakan Ibu Zia. Benar. Kita doakan Ibu Zi yang insya Allah besok mau pergi ke rumah sakit untuk berobat. Mudah-mudahan. Sakit apa tadi Bu Zi? Namanya saya lupa nama sakitnya. Sakitnya liver ya. Ada kedengaran sih tadi ada liver gitu, tapi nggak tahu apa. Tapi rawat di rumah sakit. Mungkin ada Ibu Zi-nya nih Ustadz. Silakan Ibu Zi. Oh ada. Oh, liver saya bengkak, lepas tu kelenjar pun bengkak akibat ada jangkitan bakteria TB Ustaz. Iya. Jadi dalam beberapa hari ini Bu Zi akan di hospital, mungkin untuk dicek. Mudah-mudahan kita doakan Bu Zi. Insya Allah semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat seperti sedia kala. Summa khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.